Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi di video kali ini gue mau membahas tentang STY ya. Bagaimana dia memberi peran spesifik kepada Marcelino sehingga bisa membuat 2 gol ya ketika melawan Arab Saudi kemarin ya. Dan hal ini saya dapat dari interview daripada STY ya yang dilakukan oleh YouTube-nya Goalpost ya. Seperti apa dan apa peran yang diberikan kepada Marcelino, ini kita saksikan ya. 진짜 잘하긴 했는데 감독님이 전반 끝나고 또 주문을 하셨다면서요? 사실 마르셀리노가 전반전에 첫 골 넣으면서 경기는 열심히 뛰고 팀에서 꼭 경기를 요즘 출전을 못하다 보니까 경기 폼이 많이 떨어졌는데 그래도 사우디 경기를 뭔가 해낼 것 같다는 느낌이 있어서 선발을 뛰었는데 생각대로 잘해줬고, 그렇지만 경기 도중에 우리가 원하고자 하는 포메이션을 제대로 지키지 않아서 제가 전반전 Jadi Marcelino ini memang punya peran khusus dan dia melihat bahwasanya ketika di Oxford itu dia tidak mendapat menit bermain ya. Jangankan di starting, di awal-awal di Oxford itu dia di bench pun tidak ada namanya ya. Memang ini menjadi kendala beberapa pemain kita yang bermain di abroad ya, di mana mereka tidak mendapatkan tempat reguler ya. Sedangkan tempat reguler bermain itu memberikan seorang pemain itu leluasa ya, terbiasa dengan permainan sepak bola ya, karena sering dimainkan ya. Jadi touch-nya juga ada, chemistry juga ada ya. Hal ini terjadi juga kepada Nathan ya. Kita lihat bagaimana Nathan sudah 12 pertandingan tidak pernah dimainkan. Jadi kemarin waktu bermain dengan timnas itu juga agak sedikit jelek lah ya dibandingkan ketika Piala Asia yang sangat luar biasa bagus ya. Hal ini terjadi juga dengan Marcelino ya. Bagaimana dia sering tidak main ya. Tapi kata si STY, dia yakin ya, ada insting tertentu ya, bahwa dia yakin Marcelino akan bagus ketika melawan Arab Saudi, dan ternyata benar ya. Dia berhasil mencetak 1 gol ya ketika babak pertama ya, tapi di paruh babak pertama ketika istirahat itu STY melakukan mengkonfrontasi si Marcelino lagi ya. Dia karena beberapa kali keluar dari formasinya kata si STY. Jadi kalau kau melakukan hal demikian lagi, aku akan tukar ya. 끝나고 난 다음에 너 그딴 식으로 뛰면 빼버린다 했는데 또 마르셀리노가 조금만 더 뛰어주면 자기 골 넣을 수 있다고, 오늘 자기 2골 넣을 자신 있다고. 오케이, 너 그 약속 안 지키면 나한테 죽어. 그런데 마르셀리노가 2골 넣어줘서 너무 고맙고 감사하고 terima kasih ya. Jadi ketika mau diganti itu Marcelino bilang jangan ganti saya yakin hari ini bagus dan saya akan cetak gol kedua ya. Dan ternyata benar ya, karena kalau tidak benar, kata si STY, you're dead ya, maksudnya habis lu kalau nggak cetak gol ya. Ternyata dia bisa menjaga janjinya dan mencetak gol kedua ya. Jadi STY pun berterima kasih kepada seorang Marcelino Marcheng Starboy ya. 아니 근데 감독님, 마르셀리노 최근에 순발로는 거의 안 나왔잖아요. 그리고 공격 자리에는 거의 안 나왔었는데 감독님 되게 고려하신 거죠? 그쪽으로 뭐가 올 것이다. 뭐 그 정도는 아니고, 사실은 마르셀로가 지금 계속 선발 출장도 못 나오고 리저브 멤버도 못 들어가고 하다 보니까 얘가 폼이 많이 떨어졌는데 왠지 교체보다는 선발이 낫겠다 그런 생각이 들었어요. 그런 감독은 남들 가끔 그런 촉이 올 때가 있거든요. 그래서 바르셀로나 선발을 듣겠는데 훨씬 잘해줬어. 너무 고맙죠. Jadi biarpun lama nggak bermain ya, tapi dia percaya bahwasannya kali ini pasti bagus ya, karena itu insting seorang pelatih, dan ternyata benar, dan hasilnya di luar dugaan dia ya, lebih bagus daripada yang diekspektasi seorang STY ya. Memang form daripada Marcelino ini katanya dia turun jauh ya karena tidak pernah bermain di Oxford ya. Tapi ya semoga dengan setelah pertandingan ini, sekembalinya dia ke Oxford lebih mendapatkan banyak tempat bermain ya, karena melihat kualitasnya ya, mulai ditumbuhkan ya. Jadi semoga kita doakan aja Marcelino bisa segera bermain kembali dan mendapatkan tempat reguler lah di Oxford United, karena ini keuntungannya untuk kita juga, tim nasional Indonesia ya. 근데 감독님, 그 걸개에 우리는 아직 믿는다 이런 걸개가 걸렸고, 근데 승점 3점 따면서 조 3위가 되셨잖아요. 네. 그래도 앞을 나눈 경기가 쉽지 않은데 감독님은 좀 어떤 생각 가지고 계십니까? 일단 우리 에릭 협회장님하고도 누누이 얘기했고, 우리 목표는 3, 4위 안에 들어가는 것이다. 그렇지만 쉽진 않은 상황이지만 한번 노력은 해보겠다. 그리고 일본은 우리가 쉽게 상대할 수 있는 상대가 아니다, 아직까지. 그렇지만 사우디는 나가 잡을 자신이 있다 얘기했는데, 에릭 협회장도 좋다, 한번 해보자. 그래도 우리가 플랜대로 잘 맞아 들어가고 있어서
지금 상당히 기분 좋고 LA 협회장도 그런 부분에 있어서는 서로 믿. Jadi sebelum pertandingan itu memang dia sudah berdiskusi dengan Pak Erick Thohir ya. Mungkin ini termasuk salah satu evaluasinya lah, bahwasanya ya memang Jepang itu susah ya, tapi dia yakin bisa mengalahkan Saudi dan ternyata benar ya apa yang dikatakan oleh STY. Ya, memang kita mengalahkan Saudi dengan jelas ya 2-0 ya, biarpun kita kalah melawan Jepang ya, tapi dia sudah tahu bahwa Jepang memang susah dan targetnya dari awal memang peringkat 3 atau 4 ya. Melalui hasil ini kalau kita lihat sementara kita posisi 3, kemungkinan besar kita bisa bagus ya. Bisa ke 3-4 bisa tercapai ya, tapi kalau bisa saya harap sih kita bisa di peringkat 2 ya dengan mengalahkan Australia, jadi kita bisa lolos otomatis dan lebih lebih cepat ke Piala Dunia 2026 ya. 최종 예선에서 동남아시아 팀이 승점 6점 딴 게 역대 최고인 거 알아요? 그래요? 네, 방금 6점 따셨어요. 근데도 아직도 기대가 크잖아요. 네. 그게 좀 부담스럽진 않으신지. 아니 뭐 부담이 없다면 거짓말이고 그걸 즐기자. 이 자리가 영원한 자리는 아니니까 있을 때만큼은 즐기면서 내가 할 수 있는 만큼 최선을 다하자는 게 내가 지금 생각하고 있는 부분이고 그러면서 내가 뭐 이제는 6점이지만 더 나가서 9점, 12점까지 나 목표를 갖고 있으니까 우리 팬들도 믿어주시면 아마 좋은 결과가 나올 것이다 생각하고 있습니다. Jadi ketika ditanya itu sekarang kita menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mencetak sejarah ya. Kalau sebelumnya di kualifikasi ronde 3 ada Thailand dan Vietnam yang masing-masing cuma bisa 3 poin, kita sudah 6 poin dengan menyisakan 4 laga sisa ya. Jadi STY juga bilang ini salah satu pencapaian terbagus ya. Lalu ditanya kembali apakah dengan fans yang begitu diehard dan tuntutan fans yang begitu tinggi kira-kira membuat pressure nggak? Jadi STY bilang ini kalau dia bilang ini nggak ada pressure itu bohong ya, dia pasti merasakan pressure, tapi ya dia juga tahu bahwasanya dia tidak akan selamanya juga di Indonesia ya, maksudnya kalau dia jelek mungkin dia bisa dipecat gitu, tapi dia berusaha memberikan yang terbaik selama dia di sini, dia akan menikmati momen itu dan akan memberikan yang terbaik, dan dengan dukungan fans yang begitu militan dia yakin dia bisa memberikan terbaik dan memberikan hasil yang baik juga untuk tim nasional Indonesia ya. Jadi semoga dengan kerjasama di mana kita melihat Pak STY dan Erick Thohir juga bekerjasamanya bagus, dengan para pemain juga bagus ya, para fans juga bagus, dengan kita bersatu semua sebagai satu Indonesia, kemungkinan besar kita peluang lolos itu makin besar ya, dan kemampuan kita, semangat kita semua berkumpul menjadi satu, menjadi suatu energi positif sehingga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Saya yakin sekali ya, apalagi kita dengan kedatangan Oleh Romeni ke depannya ya, nanti bulan 3 ada Kevin Dix hadir, Mads Hilgers, Oleh Romeni. Saya yakin kita bisa mengalahkan Australia ya. Kalau kita mengalahkan Australia, kita otomatis lebih pede lagi menghadapi Bahrain dan Cina ya. Mungkin juga menghadapi Jepang ya. Jadi yang penting bulan 3 kalau bisa kita melawan Australia itu kita menang, kemungkinan besar kita bisa peringkat 2 ya, bukan hanya 3-4 ya. Tapi kalau kita mencari incar seri di Australia, kemungkinan kita bisa di 3 dan 4. Tapi kalau kita menang lawan Australia, kemungkinan besar kita bisa di 2 ya. Jadi semakin cepat kita lolos semakin bagus tentunya ya, karena kita mempunyai waktu yang panjang untuk kedepannya untuk memusatkan perhatian pada timnas ini ya. Jadi itu tadi interview STY oleh YouTube Goalpost ya, bagaimana tentang ketika ditanya Marcelino dan lain-lain ya. Sekian video kali ini, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya.